Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu pemenuhan tugas pada modul 1.1. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Eris Risman, unit kerja SMP Negeri 5 Cipatuja, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Semoga tayangan ini menjadi sebuah inspirasi dan bermanfaat untuk meningkatkan keprofesionalan seorang pendidik di sekolah dalam melayani anak didik, menuntun kodratnya agar menjadi manusia yang bermanfaat. Barangkali di antara kita ada yang masih belum mengenal siapakah Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan dan merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau membuat lembaga pendidikan tersebut untuk memberikan kesempatan bagi para pribumi agar memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan yang sangat mulia. Artinya pendidikan harus diberikan kepada semua kalangan, bahkan pada saat itu kepada semua rakyat Indonesia agar mendapatkan pendidikan. Sehingga beliau menggagas sebuah perguruan taman siswa agar bisa mengakomodir pendidikan yang bisa diikuti bukan hanya oleh priayi maupun orang-orang Belanda, tapi semua masyarakat di bumi Indonesia yang memang tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki kemampuan ekonomi, bisa mendapatkan pelayanan pendidikan. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita sebagai pendidik, bagaimana kita mengajar, harus memfasilitasi semua siswa, harus mengakomodir kepentingan siswa agar pendidikan bisa disampaikan dan diterima untuk semua peserta didik. Apa saja pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan? Banyak sebenarnya beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang erat kaitannya dengan pendidikan. Ada salah satu kutipan mengenai sistem persekolahan. Beliau memberikan 3 gagasan dasar utama dalam pendidikan. Yang pertama, bahwa sekolah itu taman siswa, kemudian merupakan pamong dan among. Gagasan ini tentunya harus sejalan dalam persekolahan yang ada di Indonesia, karena menurut saya gagasan ini sangat penting dan bermanfaat untuk kita laksanakan di sekolah kita. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara memberikan gagasan tentang sekolah bahwa sekolah itu merupakan taman siswa. Ketika mendengar kata taman, identik taman itu adalah tempat bermain, suasananya sangat indah, dan tempat berkumpulnya rasa kegembiraan. Bagaimana kaitan dengan sekolah? Bagaimana kita bisa menciptakan sekolah itu sebuah lingkungan yang tempat tumbuh dan berkembangnya belajar siswa sesuai keinginan dan kemampuan peserta didik. Artinya sekolah itu harus nyaman bagi siswa, bagi guru, kemudian dirasakan, dipandang sangat indah, nyaman,
dan memunculkan motivasi yang positif, memunculkan rasa kegembiraan sehingga peserta didik bisa merasa nyaman tinggal di sekolah. Hal ini akan terlaksana apabila kita sebagai pendidik mampu mewujudkan taman siswa tersebut di sekolah. Kita perlu merencanakan, kita perlu memprogram bagaimana sekolah kita bisa menjadi sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi taman bagi siswa. Dan jangan sampai justru sekolah yang tempat kita bekerja bukan menjadi taman bagi siswa, justru malah menjadi siswa sangat tidak nyaman untuk tinggal di sekolah. Jadi mari kita bersama-sama belajar bersama, mendalami pengetahuan kita agar terwujud sekolah tempat kita bekerja itu menjadi taman bagi siswa yang gembira, yang indah, dan tentunya nyaman dalam belajar. Gagasan yang kedua mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam gagasan tentang sekolah, bahwa di sekolah itu ada among. Artinya bahwa siswa itu atau peserta didik itu menjadi prioritas utama yang harus kita layani. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik di sekolah hanya bertugas sebagai fasilitator yang memberikan jembatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kodratnya yang dimiliki, mengembangkan potensi yang dimiliki, bahkan mewujudkan keinginan yang ingin dikehendaki oleh siswa di sekolah, terutama dalam belajar. Kita berusaha untuk menuntun peserta didik agar kita bisa mengarahkan kepada potensi yang dia miliki. Kita bisa menuntun peserta didik untuk tetap berada pada jalan yang terbaik. Selain itu, kita juga perlu menanamkan rasa kepedulian dan kasih sayang kepada peserta didik, sama seperti halnya kita memperlakukan kepada anak kita sendiri. Kepedulian artinya kita selalu peka terhadap keadaan peserta didik, kita selalu respon kepada apa yang dirasakan oleh peserta didik. Kasih sayang artinya bagaimana kita bisa menyayangi dan mendidik, mengarahkan kodrat anak untuk lebih bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Pengajaran di sekolah tentunya harus memerdekakan dan belajar sesuai dengan keinginan serta kemampuan siswa, tanpa memaksakan kehendak kita untuk mengerjakan sesuatu atau memaksakan kepada anak tentang konsep yang kita miliki. Mari wujudkan sekolah yang merdeka, belajar yang sesuai dengan keinginan serta kemampuan siswa. Gagasan yang terakhir tentang dasar pendidikan di sekolah, yaitu PAMO. Artinya, gagasan Ki Hajar Dewantara ini beliau mengatakan bahwa perumpamaannya adalah petani yang menanam padi. Seorang petani tidak bisa mengarahkan tumbuhnya padi ke arah mana, tetapi lebih memperhatikan kepada apa minat yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian bakatnya apa, juga kemampuan siswa yang harus kita fasilitasi. Ketika minat siswa dalam bidang olahraga, tentunya kita bisa mengakomodir minat tersebut sehingga minat tersebut bermanfaat bagi diri siswa. Begitupun dengan bakat dan kemampuannya. Sudah kita ketahui secara awal bahwa kemampuan siswa antara siswa yang satu dengan yang lainnya itu memiliki perbedaan. Bagaimana kemampuan siswa yang berbeda itu bisa kita akomodir dan tanpa kita paksakan, karena tentunya setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Dan yang paling penting adalah kita mendukung, baik mendukung fasilitas,
mendukung alat, mendukung materi, mendukung motivasi, mendukung secara kasih sayang, agar apapun minat, bakat, dan kemampuan siswa tersebut dapat kita arahkan, dapat kita fasilitasi. Sehingga kita bisa menjadi petani yang menghasilkan padi-padi yang baik, padi-padi yang subur, padi-padi yang bermanfaat. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Semoga dengan ini bermanfaat dan ditunggu masukan ataupun komentarnya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.